Bab 349. Menundukkan Cirrus. Tempat ini adalah area militer kota Belantara Selatan. Dulunya adalah tempat tentara naga hitam, dan Kingston Jiang adalah komandan tentara naga hitam Belantara Selatan. Dia tahu medan tempat ini dengan baik, dan juga sangat mengerti beberapa kondisi peralatan di sini. Dia tahu bahwa begitu listrik dimatikan, mesin generator akan menyala dalam 1 menit. Dia hanya punya 1 menit. Dalam 1 menit, Jenderal 28 negara harus dibunuh. Namun, jika ingin bergegas ke ruang konferensi dalam 1 menit dan membunuh Jenderal 28 negara, itu sesulit terbang ke langit. Ruang konferensi. Cirrus sedang mendiskusikan tindakan yang akan diambil dengan Jenderal 28 negara. Tiba-tiba listrik padam. Area militer langsung membunyikan sirine waspada. Meski lampu cadangan diaktifkan dalam sekejap, suara sirine yang berbunyi terus-menerus membuat Jenderal 28 negara panik. Mereka segera mengeluarkan senjata mereka dan menatap pintu dengan waspada. Beberapa bahkan mulai mencari tempat untuk bersembunyi. "Jangan panik, jangan panik!" Cirrus berteriak, "Tempat ini dijaga ketat. Naga hitam tidak akan berani datang. Jika dia berani datang, dia akan mati." Belum tentu naga hitam yang melakukan ini, mungkin peralatannya bermasalah sehingga listrik padam. 1 menit, hanya perlu 1 menit untuk mengaktifkan generator cadangan. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. "Jenderal, ada apa?" Kingston Jiang sedang berjaga di koridor di luar ruang konferensi. Setelah listrik padam, dia dengan cepat membawa orang-orang untuk mengetuk pintu ruang konferensi. "Jenderal, apakah naga hitam ada di sini? Bisakah kami masuk?" "Cepat, cepat masuk." Kingston Jiang mendorong pintu dan masuk. Jenderal 28 negara menghela napas lega ketika tentara bersenjata lengkap tiba. Pada saat ini, lampu menyala. Para jenderal menarik napas lega. Kingston Jiang tidak bertindak gegabah. Dia malah memegang senjata dan berjaga di pintu ruang konferensi. Setelah listrik menyala, Cirrus segera mengeluarkan intercom dan bertanya, "Ruang komando, bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya?" "Lapor, ada gangguan di saluran listrik, sedang diselidiki." "Ruang pemantauan, bagaimana situasinya?" "Lapor, semuanya normal di semua area utama, tidak ditemukan ada yang masuk." Cirrus bertanya satu demi satu. Dia barulah menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa semuanya normal. Dia berharap benar-benar naga hitam yang datang, sehingga dia bisa menangkap semuanya. Tetapi pada saat listrik padam, dia juga sedikit gugup, hatinya juga sedikit takut, meskipun dia adalah orang yang kuat, reputasi naga hitam terlalu besar, dan berita perang tentang dia menyebar terlalu luas, tidak peduli pertempuran yang manapun, selalu membuat orang gempar. Jenderal 28 negara juga menghela napas lega. Mereka benar-benar mengira naga hitam telah tiba. Ternyata hanya ketakutan mereka saja. Cirrus mengambil intercom dan memerintahkan, "Semua departemen, perketat penjagaan, dan begitu ada situasi, segera laporkan." "Ruang komando siap. Ruang pemantauan siap." Setiap departemen area militer menjawab satu demi satu. Kingston Jiang tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu datang dari intercom Cirrus. Para pembunuh ini benar-benar tidak mengecewakannya. Sangat sulit untuk mengontrol ruang pemantauan dan ruang komando ketika listrik padam dalam waktu hanya 1 menit. Tapi sekarang pembunuh yang dibawanya berhasil melakukannya, mengendalikan ruang komando, mengendalikan ruang pemantauan, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Dia tahu bahwa ada juga pengawasan di ruang konferensi ini. Ini adalah ruang konferensi tertinggi, tempat dia biasa mendiskusikan masalah-masalah besar dengan para jenderal. Ruang konferensi ini tidak hanya memiliki monitor pemantauan, tetapi juga sistem pertahanan. Begitu sistem pertahanan diaktifkan, sistem isolasi suara dan sistem anti peluru akan diaktifkan. Kingston Jiang berdiri di pintu, melirik ke monitor, dan diam-diam memberi isyarat. "Ruang pemantauan.
Ruang pemantauan telah dikendalikan oleh Eri Jiang. Ada tentara yang terkapar, dan kepala petugas yang bertanggung jawab atas ruang pemantauan ditodong senjata, tidak berani bertindak gegabah. Melalui kamera pemantauan, Eri Jiang melihat isyarat tangan Kingston Jiang. Sebelum datang, Kingston Jiang sudah memberitahu mereka semua tentang situasi di area militer. Eri Jiang juga tahu segalanya tentang area militer. Dia segera memerintahkan, segera putuskan komunikasi antara ruang konferensi dan dunia luar, dan aktifkan sistem pertahanan ruang konferensi. Kepala petugas ditodong oleh pistol, dia tidak berani tidak menurut. Kingston Jiang berdiri di pintu ruang konferensi. Setelah beberapa saat, dia barulah berjalan ke arah Cirrus dan bertanya, "Jenderal, sekarang sudah tidak apa-apa. Apakah kami berjaga di luar atau tetap di sini?" Cirrus duduk di kursi, saat ini dia juga berkeringat deras. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka keringat dari dahinya, lalu melambaikan tangan dan berkata, "Keluar dulu, dan tetap waspada." "Siap." Kingston Jiang mengangguk, lalu berbalik. Saat dia berbalik, tiba-tiba langsung menembak. 7 atau 8 tentara di pintu langsung jatuh ke genangan darah di lantai. Pada saat senapan ditembakkan, dia berbalik dengan tiba-tiba, dengan cepat mengeluarkan pistol, dan menodongkannya ke kepala Cirrus dengan kecepatan kilat. Adegan yang tiba-tiba membuat takut 28 jenderal yang hadir. Otak mereka kosong dan dalam keadaan linglung. Ketika mereka tersadar, kepala Cirrus telah ditodong oleh senjata. "Hai, naga hitam, kamu adalah naga hitam." Entah siapa yang berteriak. Ada getaran dalam suaranya. Kingston Jiang menyeringai dan berkata, "Betul sekali, ini aku." Cirrus mendongak dan menatap Kingston Jiang dengan tegas. Selama ini dia selalu mengenakan topi, Kingston Jiang belum pernah melihat wajah aslinya. Sekarang akhirnya bisa melihatnya. Ini adalah sebuah wajah yang sangat biasa, begitu biasa sehingga bisa melupakannya dalam sekejap mata. "Naga hitam, aku benar-benar meremehkanmu." Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, "Cirrus, hubungi bosmu, aku ingin berbicara dengannya." Cirrus mengucapkan kata demi kata, "Naga hitam, apakah kamu pikir kamu masih bisa keluar hidup-hidup?" Kingston Jiang mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa keluar hidup-hidup atau tidak, tetapi aku tahu, kamu pasti akan mati, dan juga kalian." Kingston Jiang menatap jenderal 28 negara yang ada di tempat. "Kalian ini benar-benar cari mati sendiri, memangnya tidak bagus menikmati hidup di negaramu sendiri. Harus datang ke negara dasa dan membuat masalah, karena sudah datang, maka jangan berharap bisa pergi. Naga hitam, aku akan membunuhmu." Seorang jenderal meraung dan mengambil senjatanya. Namun, kecepatannya tidak secepat Kingston Jiang. Saat dia mengambil pistol, Kingston Jiang mengangkat tangannya dan menembak dengan keras, dahinya tertembak dan langsung terkapar. Adegan ini membuat takut para jenderal lain yang hadir. Cirrus memanfaatkan kesempatan ini. Saat Kingston Jiang menembak orang lain, dia dengan tiba-tiba bergerak dan mengambil pistolnya. Namun sebelum berhasil mengambil pistolnya, pistol Kingston Jiang kembali menodong dahinya. "Cirrus, jangan bergerak." Ada badai di hati Cirrus. Cepat sekali. Reaksi Kingston Jiang terlalu kuat, terlalu menakutkan. Kingston Jiang menodongkan pistol ke kepala Cirrus di satu tangan, dan menodongkan senapan mesin berat di tangan lainnya ke para jenderal di ruang konferensi. Ada puluhan orang di ruang konferensi yang besar itu, tetapi begitu hening dan sunyi. "Cirrus, aku memberimu kesempatan sekali lagi, telepon bosmu. Aku ingin berbicara dengannya." Kingston Jiang berbicara dengan suara dingin. Dia tahu bahwa Cirrus adalah orangnya pangeran. Dia ingin berbicara dengan pangeran. Cirrus dengan tenang mengeluarkan sebuah telepon, memutar nomor yang terenkripsi, dan panggilan itu segera terhubung. "Ada apa?" Terdengar suara serak di telepon. Suara ini bukan milik pangeran. Setidaknya Kingston Jiang tidak mendengar bahwa itu adalah suara pangeran. Kingston Jiang mengambil telepon, menyalakan speaker lalu meletakkannya di atas meja.
Menatap Jenderal 28 negara, melihat seseorang ingin bergerak, senapan mesin di tangannya perlahan diangkat, dan orang-orang ini langsung tidak berani bergerak. Kingston Jiang melihat ke telepon. Pangeran, kamu benar-benar telah berusaha sangat keras untuk membunuhku, membuat begitu banyak masalah. Bersambung.